Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir singkat dari surah Al-Qiyamah, dan kita masuk pada ayat ke-16 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayan. Janganlah engkau wahai Muhammad menggerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan akan membacakannya. Apabila kami telah menyelesaikan membacanya, maka itu ikutilah bacaan itu. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini, 5 ayat ini atau 4 ayat ini tentu ada asbab nuzulnya. Lalu apa asbab nuzul dalam ayat ini? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa saat Nabi SAW berusia 39 tahun, hampir menginjak 40 tahun, tepat 6 bulan sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, maka Nabi SAW selalu bermimpi dengan mimpi-mimpi yang aneh, di mana mimpi ini dijelaskan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kafalaki subhi. Mimpi itu seperti falak subuh, saking jelasnya dan terangnya. Maknanya setiap Nabi SAW bermimpi selalu menjadi kenyataan dalam kehidupannya, dan itu berlangsung selama 6 bulan berturut-turut. Sampai pada waktunya ketika 6 bulan berlalu dan usia Nabi SAW tepat di usia 40. Dan ingat, usia 40 itu adalah usia yang sangat cemerlang dalam kehidupan manusia, karena usia ini adalah usia dewasa, di mana seseorang sudah bisa menahan emosi dan bisa untuk melahirkan ide-ide bagus. Apalagi di usia seperti ini sudah banyak rintangan yang dilalui manusia, karena separuh lebih hidupnya sudah dijalani. Lah Nabi SAW di usia 40 tahun inilah meminta izin kepada Khadijah, istri tercintanya, untuk tafakur dan memilih tempat yang tinggi, tepatnya di Gua Hira. Jabal Hira ini cukup jauh dari Mekah dan cukup tinggi sehingga orang yang naik di atasnya mampu melihat pemandangan kota Mekah dan sekitarnya.
Maka Nabi SAW setelah membawa perbekalan yang cukup 1 bulan, dia pun meminta izin kepada istrinya untuk tafakkur di gua itu, tepatnya di Jabal Hira. Maka selama Nabi SAW tafakkur di gua itu, Nabi SAW hanya mengikuti bisikan fitrahnya, karena memang belum ada ajaran yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara beribadah kepada Allah. Dan fitrah Nabi SAW mengikuti syariat Ibrahim, tidak suka melakukan kesyirikan, kemungkaran dan kemaksiatan. Ada yang mengatakan di tanggal 17 Ramadan, karena saat Rasulullah SAW tafakur di Gua Hira itu kan di bulan Ramadan, sehingga ada yang mengatakan di tanggal 17 Ramadan, ada juga yang mengatakan di tanggal-tanggal ganjil di 10 akhir Ramadan, dan itu pendapat yang kuat. Tepat sebelum waktu subuh, Nabi SAW didatangi manusia yang sangat tampan sekali dengan pakaian putih bersih. Tiba-tiba masuk ke dalam gua menemui Nabi SAW. Rupanya orang tersebut adalah utusan Allah, Jibril alaihi salatu wassalam, yang merubah dirinya seperti manusia untuk tidak menakuti Nabi. Maka tiba-tiba kemudian masuk ke dalam gua dan berjumpa dengan Nabi SAW seolah-olah sudah akrab. Dia pun mengucapkan salam, Rasul menjawabnya. Kemudian tiba-tiba merangkul dengan sangat erat dan membisikkan sesuatu di telinganya. Apa bisikannya? Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Kita tahu bahwa Nabi SAW tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Kenapa Nabi SAW tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis? Tentu ada alasannya. Allah bisa saja membuat Rasul membaca dan menulis. Tetapi kalau seandainya Nabi SAW bisa membaca dan menulis, apakah tidak dicurigai Al-Quran yang sampai kepada kita itu adalah tulisan Muhammad yang disadur dari kitab-kitab sebelumnya? Sehingga untuk mencegat bahwa Al-Quran itu tulisan Muhammad dan kecurigaan manusia bahwa itu bukan saduran kitab-kitab sebelumnya atau dari perkataan-perkataan bijak orang lain, makanya kemudian Nabi SAW tidak dibuat mampu membaca dan menulis, supaya orang tahu bahwa Al-Quran yang kelak turun kepada Rasul murni adalah wahyu. Wahyu yang diwahyukan Allah kepada Nabi SAW lewat malaikat Jibril. Lah ketika Nabi SAW dibisikkan oleh malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad, Nabi tidak bisa baca, nulis pun tak bisa. Makanya yang dipahami dari perintah Jibril Iqra itu disuruh baca. Karena Rasul tidak bisa membaca, maka Rasul menjawab dengan mengatakan ma ana biqari, aku tidak bisa baca, kata Nabi. Maka Jibril pun semakin erat memeluk Rasul dan semakin keras membisikkan di telinga Rasul dan mengatakan Iqra ya Muhammad. Lagi-lagi Nabi SAW menyangkal dan mengatakan ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Karena yang disangka adalah Jibril menyuruh Rasul membaca sesuatu. Maka tiba-tiba kemudian Jibril makin erat memeluk sampai Nabi ketakutan. Sampai kemudian keringatnya mulai menetes dari dahinya. Dan ucapan Jibril semakin keras dan mengatakan Iqra ya Muhammad. Lagi-lagi Rasul mengatakan ma ana biqari, aku tak bisa baca. Dari sini Jibril kemudian mulai membacakan ayat dan surat pertama yang turun kepada Nabi SAW, suratul Alaq 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq,
Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka setelah turunnya ayat ini, resmilah Nabi SAW didaulat menjadi seorang nabi. Makanya istilah para ulama sejarah itu nubbi'a bil 'alaki wa ursila bil mudaththir. Nabi diangkat menjadi nabi dengan surah Al-'Alaq, dan dia diangkat menjadi rasul dengan turunnya surah Al-Mudaththir. Lah ketika itu Nabi SAW dia ingin mengikuti ucapan Jibril supaya ucapannya jangan sampai lupa. Jadi setiap Jibril membaca satu ayat, Rasul pun mengikutinya dengan cepat. Maka dari sini Allah Subhanahu wa taala kemudian turunkan ayat la tuharrik bihi lisanaka lita'jala. Janganlah engkau Muhammad menggerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menghafal dan menguasainya. Seolah-olah Allah katakan dengarkan saja, tidak usah kau ikut-ikut. Kenapa demikian? Karena Allah menjamin bahwa apa yang diwahyukan Nabi SAW langsung ditanamkan dalam hatinya. Artinya langsung hafal. Tidak perlu kayak kita menghafal satu ayat diulang-ulang sampai 100 kali. Kadang-kadang ayat 100 kali hafal, besok pindah ayat, yang kemarin lupa, yang sekarang ingat. Bukan nambah hafalan, ganti hafalan. Jadi Nabi SAW dilarang oleh Allah, tidak usah ikut-ikut, dengarkan saja kalau Jibril menyampaikan wahyu. Nanti wahyu itu akan ditanamkan langsung ke dada Rasul, artinya Rasul langsung hafal. Makanya Allah mengatakan inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkan Quran itu di dadamu, dan kami yang akan membacakannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa idza qara'nahu fattabi' Qur'an. Apabila kami telah selesai membacakannya, baru engkau boleh membacanya. Jadi saat turun wahyu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasul untuk tidak mengganggu malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Biarkan dia bicara. Apa yang Allah wahyukan kepada Jibril untuk disampaikan kepada Rasul, dengarkan saja. Nanti kalau sudah selesai, pamannya Jibril datang dengan surah Al-Ikhlas, dengarkan sampai habis. Maka setelah itu Allah akan tanamkan hafalan surah Al-Ikhlas itu di dada Nabi. Lah kalau sudah selesai, maka Allah mengatakan fa idza qara'nahu fattabi' Qur'an. Apabila kami selesai membacakan Al-Quran, baru kau membacanya. Kemudian Allah mengatakan thumma inna alaina bayan. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Jadi Nabi SAW tidak perlu belajar tafsir kayak kita gitu. Untuk memahami ayat per ayat tidak perlu dipelajari. Karena dengan turunnya ayat per ayat, Allah langsung menanamkan pemahaman bahwa ayat ini tujuannya apa, perintahnya apa, larangannya apa, maksudnya apa. Rasul langsung paham. Begitulah mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasul berupa Al-Qur'anul Karim. Allah letakkan langsung mampu menghafal, langsung mampu membaca, dan langsung faham apa isinya. Inilah baru keajaiban bahwa Nabi SAW mendapatkan kecerdasan itu karena yang mengajarkan Jibril langsung. Jadi gurunya Nabi SAW adalah Jibril, dan Allah yang mengilhamkannya dalam bentuk mukjizat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari 4 ayat ini ada 2 faedah besar bagi kita. Pertama, fadlu hifdzil Qur'an, keutamaan besar seorang muslim ketika mampu menghafal Al-Quran. Yang kedua,
fadlu qiraatil Quran, keutamaan besar walaupun dia tidak menghafal tetapi dia juga berusaha untuk membacanya. Baik, lalu apa keutamaan yang akan didapat bagi mereka para penghafal Quran ini? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hifdzul Qur'ani sunnatun muttaba'atun, bahwa menghafal Quran itu merupakan sunnah yang harus diikuti. Alasannya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau penghafal Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala tanamkan ke dada Rasul, langsung dia hafal Quran. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia pertama yang hafal Quran. Bahkan boleh dikata Quran yang berjalan. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya tentang akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha mengatakan, kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Nabi itu Quran itu sendiri. Seolah-olah Nabi itu Quran yang berjalan. Yang kedua, hifdzul Quran itu yunajji sahibahu minan nar. Ingat, orang yang menghafal Quran, maka Quran itu bisa menyelamatkan para penghafalnya dari kobaran api neraka. Dan inilah kesuksesan yang nyata. Karena ada orang di dunia menganggap kesuksesan itu kalau selamat dari penyakit, selamat dari kefakiran, selamat dari bahaya dunia, kecelakaan dan yang semacamnya. Bukan, ya itu memang keselamatan, tapi itu bukan keselamatan yang hakiki. Tapi keselamatan yang hakiki adalah ketika orang terbebas dari api neraka. Itulah yang Allah katakan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapapun yang dihindarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, barulah dia dinyatakan sukses dengan gemilang. Lah para penghafal Quran itu akan diselamatkan dari api neraka berdasarkan hadis Nabi yang disahihkan oleh Syalbani rahimahullahu taala, di mana Rasul mengatakan, lau jama'al Quran fi ihabin ma ahraqahu Allahu bin nari. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala kumpulkan Quran dalam sebuah tempat, maka Allah tidak akan membakar tempat itu dengan neraka. Bagaimana kalau seandainya Quran itu ada di dada-dada ibu? Maka Allah tidak akan menyentuh dada kita dengan api neraka. Kemudian yang ketiga, annahu tunalu bihi syafa'atu. Para penghafal Quran itu dijamin mendapatkan syafaat. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, karena boleh jadi Al-Quran itu akan datang menghadap Allah pada hari kiamat dan akan menjadi syafaat bagi para penghafalnya. Ingat, di akhirat itu tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali dengan 3 perkara. Pertama, amal saleh yang kita lakukan. Yang kedua, syafaat. Dan yang ketiga, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah salah satu yang bisa menyelamatkan kita syafaat. Lah Quran itu akan memberikan syafaat bagi para pembacanya. Kemudian yang keempat, annal Qur'ana yarfa'u sahibahu fil jannah. Jadi Quran ini bukan hanya sekedar memasukkan para penghafalnya ke dalam surga, tapi lebih daripada itu menentukan tinggi rendahnya tingkatan di surga. Dan itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
ketika para penghafal Quran dikumpulkan di sorga, maka Nabi mengatakan yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada para penghafal Quran yaumal qiyamah, pada hari kiamat, iqra wartab warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Kata Nabi SAW, baca. Ketika dia membaca Al-Quran di sorga itu, Allah letakkan rab-rab dalam bahunya semacam sayap. Kemudian dia terbang memilih tingkatan, dan antara tingkatan sorga ke tingkatan sorga berikutnya antara jarak langit dan bumi. Jadi dia suruh terbang ke atas, menunjukkan Al-Quran ini juga dibaca sampai ke sorga. Kemudian ketika menentukan tingkatan itu, maka disuruh mentartilkan sambil membaca Quran. Rasul Allah mengatakan, bacalah Quran dengan tartil sebagaimana kau baca di dunia. Kemudian di ujung riwayat Rasul mengatakan, karena kedudukanmu di sorga itu sesuai dengan akhir ayat yang kau baca di dunia. Dari hadis ini Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa tingkatan sorga itu sejumlah ayat di dalam Al-Quran. Berapa jumlah ayat dalam Al-Quran? Ya 6.000 lebih, 6.400, 6.500 kurang lebih jumlah ayat dalam Al-Quran. Sejumlah itulah tingkatan di sorga. Lah para penghafal Quran itu akan terus naik dan akan berhenti di tingkatan sebagaimana akhir ayat yang kita baca di dunia. Kalau sebelum kita meninggal kita membaca surah Al-Ikhlas dan itu akhir yang kita baca di dunia, maka ketika sudah sampai di surat itu, berarti disitulah tingkatan yang Allah tentukan kepada kita. Ini yang keempat. Yang kelima, bahwa Al-Quran ini bisa memuliakan para penghafalnya di dunia apalagi di akhirat. Kata Nabi SAW, inna min ijlalillahi ta'ala iqramu dhisyaibatil muslim wa hamilul qur'ani ghairal ghali fihi wal jafi anhu wa iqramu dhisultanil muqsid. Kata Nabi SAW, termasuk seseorang itu memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika seseorang melalui 3 tahapan. Kalau seseorang melakukan 3 tahapan, berarti kita telah mengagungkan Allah. Pertama, memuliakan orang yang sudah tua. Jadi kalau ada orang yang lebih tua dibandingkan kita, hormati mereka, karena itu bentuk pengagungan kita kepada Allah. Maknanya kalau kita tidak menghormati orang tua, berarti kita belum dianggap mengagungkan Allah. Dan orang tua di sini siapa saja, tidak mesti orang tua sendiri. Pokoknya orang yang usianya di atas kita, kita muliakan mereka. Apalagi bahasanya syaibah. Artinya syaibah itu orang yang sudah keluar ubannya, berarti usia-usia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun ke atas, sudah tua renta, maka harus lebih dimuliakan lagi mereka. Kemudian yang kedua, para penghafal Quran, yang ketika dia para pembawa Quran atau penghafal Quran, pembaca Quran, selama dia tidak ekstrim di dalam membaca dan juga memahaminya ataupun tidak meremehkan. Dan yang ketiga, memuliakan para pemimpin-pemimpin yang adil. Inilah 3 perkara yang menunjukkan bahwa kita telah mengagungkan Allah. Kita hormati orang yang sudah tua, kita menghormati para penghafal Quran, dan kita menghormati para pemimpin yang adil. Dari sini kita tahu bahwa bagaimana Nabi SAW memuliakan
orang yang telah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah memuliakan para pembawa Quran. Kemudian yang keenam, anna hifdzal Qur'ani sababur rif'ati fid dunya wal akhirah. Bahwa para penghafal Quran itu akan menjadi sebab terangkatnya nama dia di dunia ataupun di akhirat. Nabi SAW mengatakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitaba aqwaman wa yada'u bihil akharin. Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dengan Quran ini beberapa kaum, tapi boleh jadi dengan Quran ini Allah rendahkan kaum yang lain. Hadis ini ada kisah yang menarik. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada gubernur Mekah yang bertandang ke kota Madinah berjumpa dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Saat berjumpa dengan Umar, maka Umar bertanya kepada gubernur Mekah ini, kau tidak salah namanya Haris, dan mengatakan, kenapa kau tinggalkan kota Mekah? Seorang pemimpin tidak boleh meninggalkan daerahnya kecuali darurat. Maka sang gubernur mengatakan, tenang wahai Amirul Mukminin, sudah kuserahkan kepada wakilku di sana. Maka Umar mengatakan, aku enggak pernah dengar kau punya wakil. Siapa wakil? Maka dia mengatakan, namanya Abdurrahman ibnu Abza. Umar makin heran karena memang tidak kenal sama sekali. Padahal wakil gubernur harusnya kan kenal. Jadi Umar mengatakan, siapa Abdurrahman ibn Abza? Aku baru dengar. Maka sang gubernur mengatakan, iya mungkin kau baru dengar, tapi ingat Abdurrahman ibn Abza dulunya memang budak. Aku merdekakan, dan setelah ku merdekakan dan menjadi orang merdeka, ku jadikan dia wakilku di sana. Maka Umar mengatakan, apa tidak ada orang merdeka? Kenapa mesti mengambil wakil dari mantan budak? Karena bagaimanapun di zaman itu kan perbudakan masih aib kan gitu ya, rendah statusnya. Makanya Umar bertanya seperti itu. Maka sang gubernur mengatakan, wahai Amirul Mukminin, jangan kau lihat statusnya. Memang dulu dia budak yang dimerdekakan, tapi ingat Ibnu Abza ini alimun bi kitabillah wa alimun bi faraidillah wa idza hakama bi adlin. Ibnu Abza ini wahai Amirul Mukminin, dia paling pakar di antara kami tentang Quran. Jadi penduduk Mekah ini, dialah yang paling pakar hari ini tentang Quran. Dan dia juga alim tentang ilmu-ilmu waris. Dan kalau dia berhukum, mestilah berhukum dengan keadilan. Ya, karena dia menguasai Quran. Siapapun yang menguasai Quran pasti akan berhukum dengan keadilan. Ketika melihat alasan sang gubernur, disinilah Umar bin Khattab radhiyallahu an tiba-tiba takbir dan mengatakan, Allahu Akbar. Laqad sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh benar ucapan Nabi gitu. Kemudian Umar membaca hadis ini, innallaha yarfa'u bihadzal kitaba aqwaman wa yadha'a bihil akharin. Sungguh Allah telah mengangkat beberapa kaum dengan Quran. Seperti Ibnu Abza, dia seorang budak yang dimerdekakan, tidak punya status, kekayaan, nasab dan yang semacamnya, tapi Allah angkat derajatnya menjadi gubernur. Disebabkan apa? Kepakaran dia dalam Quran. Ini di dunia. Tapi ingat, Quran juga bisa merendahkan orang. Kalau seandainya orang ini membaca dan menginjak-injak Al-Quran. Ini yang ke-6. Yang ke-7, taqdimul hafidh li imami salati ala ghairihi. Kalau manusia berkumpul di masjid, maka yang berhak menjadi imam itu tidak sembarang. Harus orang yang paling mulia dari orang-orang yang kumpul di masjid itu. Dan tidak ada yang lebih mulia saat manusia di masjid melebihi para penghafal Quran. Makanya merekalah yang layak untuk menjadi imam.
Walaupun mungkin di antara manusia yang kumpul di masjid ini dia seorang pejabat, mungkin pejabat tingkat tinggi dalam negara, sekelas menteri, bahkan presiden sekalipun. Kalau di tengah-tengah mereka ada yang melebihi hafalan Qur'annya, bacaan Qur'annya, keindahan Qur'annya, walaupun rakyat jelata, walaupun mungkin tidak punya nasab sekalipun, maka merekalah yang berhak untuk menjadi pemimpin dalam masjid. Dari sini Nabi SAW mengatakan, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Kata Nabi SAW, hendaklah yang memimpin sebuah kaum dalam salat itu manusia-manusia yang paling aqra' dengan Quran. Maksudnya yang paling mampu menguasai Quran, baik di bidang bacaan, di bidang hafalan, di bidang pemahaman. Kalau memang mumpuni semuanya, maka dia berhak menjadi pemimpin dalam masjid, mengalahkan para pejabat dan yang lain. Dan ini menunjukkan bagaimana Allah mengangkat derajat para pemegang Quran itu. Kemudian yang nomor 7, ilhaqu manzilatihi bi ahlil khairi. Para pembawa Quran, penghafal Quran, maka mereka akan disejajarkan dengan makhluk yang sangat dimuliakan Allah. Siapa makhluk yang sangat dimuliakan? Para malaikat. Mereka adalah makhluk yang sangat dimuliakan karena mereka adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat, yang senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka melakukan apapun yang Allah perintahkan. Lah Nabi mengatakan, al-mahiru bil Quran, orang yang mahir dalam Quran, ma'as safaratil kiramil barar, akan sekedudukan bersama para malaikat yang dermawan lagi baik. Malaikat yang safar ke sana kemari mencari para penghafal dan pembaca Al-Quran. Lihat bagaimana dimasukkan dalam kedudukan yang mulia bersama para malaikat. Kemudian yang nomor 8 ya, 9, annal ghibtatal haqiqiyyata takunu fi hifdzil Qur'an. Bahwa ghibtah yang hakikat itu hanya boleh kepada para penghafal Quran. Apa maksudnya ghibtah yang hakikat? Ghibtah itu bagian daripada hasad, tetapi hasad yang baik. Hasad itu ada dua. Ada hasad yang tercela, berangan-angan supaya kenikmatan orang lain hilang, bahkan berangan-angan supaya kenikmatan orang lain hilang dan berpindah kepada dia. Tetapi di sana ada hasad yang mamduha, yang terpuji. Apa itu? Itulah yang disebut dengan al-ghibtah namanya. Ghibtah itu hasad yang terpuji. Bagaimana bentuknya hasad yang terpuji? Nabi SAW bersabda, la hasada illa fisnataini, rajulun atahu Allahul kitaba fahuwa yakumu bihi ana al-laili wa atrafan nahar. Tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Artinya hasad ini haram hukum asalnya, kecuali menjadi boleh bahkan berpahala di dua kondisi. Lah salah satunya kata Nabi SAW, seseorang yang diberikan oleh Allah kemampuan membaca, menghafal dan menguasai Quran. Dengan Quran itulah akhirnya dia bisa sholat malam. Dengan Quran itu pula dia tidak henti-hentinya membaca di siang hari. Kemudian kita ini yang tidak seperti orang itu berangan-angan, ya Allah, kalau aku seperti dia menjadi para penghafal Quran, hobi dengan Quran, aku pun akan melakukan hal yang sama. Sebenarnya kalimat ini hasad, tapi hasad yang tidak tercela, tapi justru hasad yang terpuji. Inilah yang disebut dengan ghibtah tadi. Hasad yang mendapatkan pahala, ingin mendapatkan nikmat orang lain, tetapi tidak ingin menghancurkan kenikmatan orang lain.
Kalau hasad yang tercelakan ingin mendapatkan nikmat orang lain dan menghancurkannya. Itulah bedanya di sini. Ya. Yang satu menginginkan kenikmatan orang lain tetapi tidak hendak menghancurkannya. Yang satu menginginkan kenikmatan orang lain dan berniat menghancurkannya. Yang pertama hasad terpuji dan yang kedua hasad tercela. Lah yang pertama contohnya kepada para penghafal Quran. Mungkin ibu punya tetangga orang bagus Qurannya. Saya ingin mendapatkan nikmat seperti dia. Tapi saya tidak mendoakan supaya kepalanya terbentur biar hafalannya hilang. Itu maksudnya ya. Lain kalau kemudian hasad tercela. Kenapa kok dia bisa hafal Quran? Sehingga orang memuliakan dia. Saya racun aja lah. Supaya otaknya error. Sehingga hafalannya hilang semua. Nah, itu namanya menginginkan kenikmatan orang lain dan menghancurkannya. Ini hasad yang tercela namanya. Tapi kalau tidak menginginkan kehancurannya, hanya ingin seperti dia saja, maka itu disebut dengan ghibthah, hasad yang terpuji, bahkan mendapatkan pahala besar. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang nomor 10, anna hifdzal Qur'ani, bahwasanya orang yang menghafal Quran wa ta'allumahu, dan orang yang belajar Quran wa ta'limahu, dan mengajarkan Al-Quran, khairun minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik dibandingkan dunia dan isinya. Apa sih isi dunia dan isinya itu? Ya tentu macam-macam lah. Rumah bagus, kendaraan mewah, gedung bercakar, tanah luas, kenikmatan banyak. Itulah nikmat dunia yang kita rasakan hari ini. Itu tidak lebih baik dibandingkan apa? Para penghafal Quran, pelajar Quran, pengajar Quran. Karena Nabi SAW mengatakan, afala yaghdu ahadukum ilal masjid fayu'allim aw yaqra ayatayn min kitabillahi azza wa jalla khairun lahu min naqataini wa thalathun khairun min thalathin wa arba'un khairun min arba'in wa man a'dadu wa min a'dadihinna minal ibili. Kata Nabi SAW, seandainya salah seorang di antara kalian menyengaja berjalan dari rumah ke masjid, tujuannya satu, mengajar Quran, membaca 2 ayat Al-Quran, maka semata-mata ibu membaca 2 ayat Quran saja nilainya sama dengan berkurban 2 ekor unta. Kalau 3 ayat 3 ekor unta, kalau 4 ayat 4 ekor unta, maka jumlah kurban disesuaikan dengan jumlah ayat yang kita baca. Syaratnya ada niat ke masjid. Jadi memang ada niat datang ke masjid, bukan untuk persoalan yang lainnya, memang ingin baca Quran di masjid. Itu syaratnya. Jadi ada niat ingin baca Qurannya bukan di rumah tapi di masjid. Maka hitungan ayat per ayatnya itu sama, 1 ayat sama dengan seekor unta. Semakin banyak ayat yang dibaca, semakin banyak unta yang kita kurbankan. Inilah di antara 10 manfaat kenapa para penghafal Quran itu demikian luar biasanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bicara tentang orang-orang yang membaca Quran. Karena mungkin kalau seusia ibu-ibu yang sudah sepuh, yang sudah banyak masalah dunia bercokol di kepala ibu, kalau menghafal itu kayaknya sulit sekali. Sebenarnya bukan tidak bisa menghafal, bisa, cuman terlalu banyak hafalannya di kepalanya itu. Hafalan utang, hafalan ini, macam-macam campur. Ya. Makanya akhirnya karena banyaknya hafalan, bukan hanya Quran saja, itulah yang kemudian membuat error otak ibu-ibu itu. Sehingga kalaupun kita tidak bisa menghafal Quran, seperti anak-anak muda yang Masya Allah sekali duduk bisa 1 muka gitu ya, maka jadilah para pembaca Quran. Jadilah para pembaca Quran. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ulama mengatakan tilawatu kitabillah min afdhalil ibadati allati yataqarrabu
bihal abdu ila rabbi. Ulama mengatakan membaca Al-Quran itu seafdol-afdolnya ibadah, di mana ibu bisa mendekatkan kepada Rabbnya. Jadi membaca Quran itu seutama-utama ibadah. Seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan dalam surah Fatir 29, Innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang mereka membaca Al-Quran, selain itu mereka juga mendirikan salat dan menunaikan zakat yang kami rizkikan kepada mereka, baik terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, maka sesungguhnya mereka telah mengharap jual beli bersama Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah akan rugi selamanya. Jadi membaca Quran itu bagian daripada jual beli kita dengan Allah. Kalau jual beli dengan manusia terkadang rugi, terkadang untung, terkadang tidak rugi dan untung. Tapi kalau berjual beli dengan Allah itu sudah untung, lipatannya juga luar biasa. Ini yang harus dipahami, bahwa para pembaca Quran itu adalah mereka sedang melakukan seafdal-afdalnya ibadah. Dan pentingnya membaca Quran itu sampai Nabi SAW memerintahkan kita untuk membaca Quran. Jadi Rasul yang senantiasa di banyak riwayatnya memerintahkan umatnya untuk jangan meninggalkan Quran, dan diperintahkan untuk senantiasa membaca Quran. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, ta'allamul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Wa 'alaikum bizahrawaini Al-Baqarah wal Imran fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatan aw ka'annahuma ghayayatan aw farqani min at-tayr tuhajani an ashabihima. Wa 'alaikum bi suratil Baqarah fa inna akhdaha barakatuh wa tarkaha hasratun wa la yastati'u hal batalatu. Rawahu Muslim. Kata Nabi, pelajari Quran, karena dia nanti pada hari kiamat akan menjadi syafaat bagi para pembacanya. Dan utamakan dua surat Al-Baqarah dan Al-Imran, karena keduanya akan menjadi sayap, dalam riwayat akan menjadi awan yang menaungi kita dari teriknya matahari pada hari kiamat. Dan bacalah surah Al-Baqarah, karena siapapun yang mengambilnya akan mendapatkan berkah, siapapun yang meninggalkannya akan mendapatkan penyesalan, dan tidak ada satupun tukang sihir yang sanggup untuk sampai kepadanya untuk menyakitinya. Makanya dulu pernah saya ceritakan tentang ada anak muda yang datang ke seorang dukun. Dukun ini sudah yakin akan menyihir seorang wanita yang dimaksud anak muda itu dengan bayaran tinggi. Tapi setelah praktek sihir itu dilakukan dengan berbagai macam ritual dan jampi-jampinya, tetap saja kondisi wanita yang hendak disihir itu tidak tersentuh sihirnya. Sehingga dukun ini angkat tangan dan mengatakan, aku tidak bisa menyihir wanita yang kau maksud itu. Sebaiknya kau rekomendasikan datanglah ke guruku, katanya. Naiklah dukunnya ke peringkat berikutnya. Datang kepada gurunya, dukun juga lebih sakti daripada muridnya. Kemudian dia pun mengatakan kepada anak muda ini, kalau engkau ingin menyihir si fulana, maka bayarannya jauh lebih besar dibandingkan muridku. Maka anak muda ini mengatakan, tidak apa-apa, yang penting kau sihir dia. Akhirnya setelah mengadakan ritual dan jampi-jampi, tidak juga terkena sihir. Akhirnya dukun ini malu dan mengatakan, aku tidak bisa menyihir wanita ini, tapi aku punya teman, kata, jauh lebih sakti. Aku punya tuan guru yang jauh lebih sakti, yang sudah mungkin tingkatannya sudah melebihi dia. Maka datang ke dukun yang dimaksud.
kemudian siap membayar dengan jumlah yang mau dukun tadi, dengan syarat dukun tadi menyihir wanita ini. Setelah kemudian melakukan ritual, mantra, baca ini dan lain sebagainya, tidak mempan juga sihir itu. Wanita ini tidak bisa disihir. Akhirnya kemudian dukun yang paling sakti ini mengaku dan mengatakan, aku kembalikan bayaran. Mau tidak aku beritahu rahasianya, kenapa orang yang kau maksud akan kusihir tidak mempan dengan sihirku dan sihir-sihir yang sebelumnya? Karena ada informasi datang kepadaku, tentu lewat jinnya kan gitu ya, bahwa wanita yang kau maksud yang akan kusihir itu setiap hari membaca surah Al-Baqarah. Bagaimana aku akan mampu menyihirnya? Sebenarnya walaupun kisah ini ya mungkin tidak nyata lah, tapi saya yakin kisah ini nyata karena salah seorang syekh yang terpercaya menceritakan kisah ini. Anggaplah kisah ini tidak nyata, maka kita tetap yakin sabda Nabi SAW, wa alaikum bi suratil Baqarah. Peganglah surah Al-Baqarah, baca terus. Kenapa? Karena ada 3 keutamaan. Fa inna akhdaha barakah. Orang yang suka membaca maka rumahnya dipenuhi berkah. Yang kedua, orang yang suka membaca Al-Baqarah tidak akan ada kerugian dan penyesalan. Kemudian yang ketiga, tidak ada kejahatan sihir yang akan menyentuhnya. Dari sini kita tahu bahwa membaca saja bisa menghindarkan kita dari mara bahaya. Ya. Kemudian juga kita tahu bahwa orang-orang yang suka membaca Al-Quran, maka mereka adalah orang-orang yang tidak akan masuk pada ayat Nabi SAW, ya qaumi inna qaumi ittakhidhu hadzal qur'ana mahjura, ya rabbi inna qaumi ittakhidhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Rabb, sesungguhnya ada di antara umatku, kata Nabi. Kapan diucapkan? Kelak pada hari kiamat. Nabi mengeluhkan kepada Allah tentang umatnya dan mengatakan, ya Rabb, sesungguhnya kaumku, kata Nabi, ketika di dunia banyak di antara mereka yang menghajar Al-Quran, maksudnya meninggalkan Quran. Nah, salah satunya menghajar Al-Quran, meninggalkan Quran adalah dengan tidak membacanya. Jadi orang yang suka membaca Al-Quran, maka dia tidak akan terkena sebagai orang-orang yang menghajar Al-Quran. Dan tentunya banyak lagi yang keutamaan-keutamaan yang bisa kita petik dari ayat ini tentang menghafal dan membaca Al-Quran. Wallahu alam, itulah diantara faedah dari 4 ayat yang kita baca di pagi ini. Baik, sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan.